Mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada para pengarang Al-Hikam. Yang pertama tentu pengarang matan. Selanjutnya kepada para pengarang syarah. Seterusnya kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita. Ala haziniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر لنا ولا تعسر علينا. رب يتمم لنا بالخير. Laula jamila satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Jikalaulah tidak kejumbangan tutupnya Allah, artinya tutupnya Allah yang jumbang. Ba'ala jikalau tidak ada amal, ba'a tidak adonyo patut bagi diterima. Tersebut tangku nanda kejiwa 98 ya, halaman 98 bawah. Kalaulah tidak kejumbangan tutupnya Allah, kejumbangan keindahan. Ba'ala jikalau tidak ada amal, ba'a tidak adanya patut bagi diterima. Karena bahwa sungguhnya hamba, ba'ala sungguhnya orang dicubui dengan memandangnya hamba kepada dirinya hamba. Dan sukunya hamba dengan amalnya hamba. Daripada sakira menisbahkannya amal kepadanya diri. Dan memandangnya hamba akan dayunya hamba. Dan kekuatannya hamba atihnya amal. Dan terkadang-kadang tabalah hijabnya hamba. Maka ria yu hamba dengan yu amal. Dan menuntut yu hamba akan pujian manusia baginya hamba. Baginya amal. Baramlo ini ba'ala baramlo. Baramlo ini sekalinya ini ba'ala baramlo setengah daripada syirik yang tersembunyi yang mencaci pada ikhlas. Jadi mukasih pengarang tuh, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memoles amal awak, maka tidak ada amal hambuku nampati diterima. Sebab amal hambuku mungkin baca ciknya sedoi. Tidak ada yang memenuhi syarat. Syarat amal tadi maka diterima ikhlas. Di banyak cacik, banyak kekurangan yang membuat amal tadi tidak ikhlas. Banyak kekurangan. Sebab sifat manusia tadi, kata pengarang, adalah suka memandang diri.
menisbahkan amal kepada diri, memandang amal tadi jebana inyu yang beramal, sama tomato dek karena inyu amal tadi terwujud. Ditambah lagi dengan sifat riya. Ada keinginan dalam hati agar manusia memujinya dengan sebab amal itu. Di segalonya itu termasuk syirik kafi. Yang mana itu membuat amal tadi tidak ikhlas. Padahal barang ikhlas bala bersyarat pada tarimu amal seperti telah berlalu. Dan ketika itu mangko adulah berpegang si murid pada sampainya murid ateh karunia Allah dan kemurahannya Allah. Tidak ateh kesungguhannya murid. Jadi karena itu tidak mungkin kita berpegang kepada amal. Sebab kalau semata-mata kita berpegang kepada amal, tidak akan jadi kita sampai kepada Allah. Tidak akan jadi kita bisa selamat di akhirat nanti. Berpegang kasih hanya kita berpegang kepada Allah saja. Di sebana-bana awak sampai kepada Allah tu dia sayang Allah gitu. Sama guru atau dosen kan. Hasil nilai ujian mahasiswa 30 sampai 40. Ada tambah-tambah aja. Yang penting jangan sampai tidak lulus. Ditambah jadi nilainya yang penting lulus. Nilai C lah lulus. Mungkin gagal. Itulah contoh. Di Allah sayang kawaknya lah payah beramal hamba ku bah. Kurang-kurang amalnya tadi dipoles oleh Allah itu nanti ditutup nama dari dipoles. Ditutup kekurangan tadi itu sehingga seolah-olah amal tadi pantas untuk diterima. Di sebana-bana bukan amal tadi tidak patut diterima. Itulah kasih sayang Allah, karunia Allah. Di penggaramannya Bu Iko juga tujuannya adalah agar kita jangan berpegang kepada amal. Imangku ado berpegangnya murid pada sampainya murid kepada Allah itu ateh jalan karunia Allah dan kemurahannya Allah. Tidak ateh kesungguhannya murid. Dan jikalau berkata ya pengarang jikalaulah tidak karunianya Allah, maknanya itu. Laula jikalau tidak kejumlah tutupnya Allah itu diganti dengan jikalau tidak karunianya Allah ba'ala jikalau sungguh ada kata pada lebih Allah. Kalaulah tidak karunianya Allah ba'ala jikalau tidak ada amal pasti diterima. Kalau tidak ada sayang Allah, tidak ada amal itu pasti diterima. Artinya tidak ada namanya standar amal itu. Fikih itu kan yang zahir tuh, hanya karena yang batin. Yang fikir ada sempurnuan, ada yang batin itu yang susah ya. Yang batin itu masalah hati itu ibarat uang bapo, ibarat uang kasawah ya. Anamo itu siangan apa namanya tumbuh-tumbuhan hama tadi itu lah. Tumbuh aja seorangnya. Di bandaman tumbuh aja boleh mencoba boleh. Nah, mujilalanya dia tanam itu dah. Artinya itu adalah tentu bagi itu para murid. Tapi kalau orang yang arif lah, tentu ada orang lain. Nyawa murid kau yang bawa ikon yang ingin sampaikan.
memang susah. Masalah hati itu susah. Nah, jaga hati. Barang lo engkau kepada penyantunnya Allah, sifat penyantunnya Allah, anta illa hilmihi iza ata'tahu ahwaju minka illa hilmi iza asaitahu. Barang lo engkau kepada penyantunnya Allah, apabila mentaati engkau akan ya Allah, ba'alah barang lo lebih berhajat daripada engkau kepada penyantunnya Allah apabila mendurhakai engkau akan ya Allah. Kamu kasih itu. Ketika awak mentaati Allah, kita butuh penyantunnya Allah. Rasa apa tuh? Sifat kasih sayang Allah. Ketika kita maksiat, kita juga butuh kasih sayang Allah. Tapi kita lebih membutuhkan sifat kasih sayang Allah itu ketika kita dalam keadaan taat. Itu lebih butuh kepada kasih sayang Allah ketika dalam taat dibandingkan ketika dalam maksiat. Apa sebab dan barang demikian ba'ala barang mulu bahwa orang taat sungguhnya terkadang-kadang mendatang bagi orang taat itu tak kalau taatnya orang taat itu datang beberapa ahwal, beberapa keadaan, beberapa laku seperti meliek dirinya orang taat dan ijab dan kagum, tercengang dan ujub dan kibir dan takabur. Takabur kan susah hilang nih. Sebab takabur itu adalah kita merasa lebih dari orang lain. Jadi orang tak sembahyang, wak sembahyang, nah, timbulnya itu rasa lebih bawa pada orang. Orang mengaji, awak mengaji kan tak mengaji, tak rasa lebih pada orang tu. Barik tu nak. Barik. Orang buat maksiat, orang tak buat maksiat dah. Tak rasa lebih pada orang tu. Orang sembahyang wajibnya, awak sembahyang sunat. Masjid kayak orang tak ada sudah sembahyangnya wajibnya paginya lah. Awak tambah secara wajib kan. Tak rasa awak lebih pada orang tadi itulah kibir awak, takabur awak. Tabari itu. Ujub itu enggak dari banding-bandingan juga lain doh. Kalau kibir itu membandingkan diri dengan orang lain, awak lebih pada orang lain. Kalau ujub, awak tak rasa santiang seorangnya. Nah, tak ada banding-bandingan juga lain di awak doh. Cuma awak merasa dulu awak tak sembahyang, dia sembahyang adalah hebat dan gini ya. Tak rasa yolah solih dan gini ya. Masa hebat seorangnya awak tuh, masa dia lah hebatnya. Kagum ke diri seorang itu non ujub tuh. Ujub. Inyo karena itu awaknya nampaknya, tapi sandan kepada Allah itu selama itu. Alhamdulillah dengan karunia Allah lah berubah awak, lah berubah ambo. Kedua di seorang diwaknya ndak dari maksiat kepada taat. Ke Allah dicangkuan. Atau lepeh awak tuh. Tapi sehingga dia awak seorang nampak karena Allah dah tu ujub tuh. Barik kan? Barik. Jadi awak kini rajin sembahyang sunat, gitu. Rajin beribadah, rajin baca Quran. Awak kagum ke diri awak seorang. Yalah, Allah merasa hebat awak gitu.
lupa menyandarkan kepada Allah. Ah? Hmm. Nah, jadi kalau tuh riak jadi dia tuh nampak orang kan di ujung. Nah, jadi di awal ada pengaruh-pengaruh yang lain enggak? Di walau resen di rumah na malen, awak di 50 resen di rumah na. Nah, sudah awak misi 50 nampak kan sebelah misi 10.000 kan. Nah, tak lebih dia pedagang tu lah kibir awak tu. Murah aja. Jadi kibir, takabur itu membandingkan dia dengan orang lain. Kalau ujub awak, nah ada di mana-mana juga lain tuh. Tabana timbul dalam diri seorang tuh, awak merasa hebat. Itu lah karena ya deh. Seperti melihat diri dan ujub, dan takabur. Iko wajib kok nama pelajari iko kok wajib kok fardu ain kok membuangkan sifat-sifat tercela kok wajib ndak boleh itu doh. Kalau tahu soal ngaji hikam secara umum kok asado kok aku ndak fardu ain kok tapi yang khusus materi-materi yang apa kok membuangkan sifat tercela dari hati kok wajib hukum pelajari setiap mukmin. Ya apa kamu? Ujub dan kibir dan menghinakan orang lain dan berhaknya seorang akan balasan. Allah itu merasa berhak mendapatkan pahala. Wa Rasulullah rajin beribadah la ta'ala. Nah, kasih ya lah patu yang surga juga. Janji tadi dapat surga juga. Nah, itu sifat nanti bayan dalam diri awak. Pastilah deh. Hingga lain demikianlah daripada kabair hati. Ya, kabair tuh Malina atau kabair dosa besar hati. Dosa gede, dosa gadang tuh. Ujub, takabur, riak, itu sebesar hati. Mangko ditakuti orang lah bahwa balik taatnya orang taat tadi akan maksiat. Jadi itu sebabnya kita ketika taat itu lebih membutuhkan kasih sayang Allah. Sebab ketika taat, ketika dia kan keadaan sanang namanya itu, keadaan ngancak. Sebagian orang acuk jatuh kadang tak jatuh di jalan yang batu krekel. Kalau jalan itu batu gadang, jangan jatuhnya. Nah, ya batu gadang jalan indah-indah. Jadi kalau dalam maksiat, orang tuh jarang yang kalau ditimpa maksiat biasanya orang tuh akan merasa hancur hati tadi. Dan barang orang yang durhaka, Amalin, hmm, ya.
Jadi setan itu memang dimana-dimana bisa masuk. Dan barang orang durhaka terkadang-kadang menanggung akan durhaka itu maksiat, menanggung akan orang durhaka itu. Ana menanggung maksiat orang durhaka itu ateh takwi dan takwi. Al-hazar itu artinya awas, waspada, berhati-hati dan takwi daripada Tuhannya orang durhaka. Ya berhati-hati, waspada. Dan mewajibkan ia maksiat baginya bagi orang maksiat tadi akan hino dan khudu' dan tunduk, kucuy hati, tidak khudu', tidak. Dan sangat iftikar kepadanya Allah, sangat berkehendak kepadanya Allah. Maka karena demikian adalah hamba kepada penyantun Allah apabila mentaati ya hamba akan ya Allah, adanya lebih berkehendak daripadanya, lebih berhajat daripadanya hamba kepada penyantunnya Allah apabila durhaku ya hamba akan ya Allah. Baramlo ini bala baramlo menambah tahdzir, menambah tazikum, menambah takwi daripada mali berhak sampai dengan amal. Nah, di belakang lah sebut tadi mah amal tuh kalau ndak karena sayang karunia Allah ndak ada mah pasti diterima. Ini bentuk itu belum ditambah. Ini sebenarnya isi sama di belakang tadi itu. Bahwa ketika manusia itu taat banyak pula itu bahaya-bahaya yang mengancam. Ya. Secara hakikat tentu ya. Maka bosan demikian ba'ala sungguhnya galat, tersalah dan jahil. Habis baram lu tutui ba'ala baram lu ate dua bagi. Anan yu tutui daripada maksiat. Dengan bahwa menagah ya Allah akan yuhambo daripada maksiat. Dan tidak menyediakan ya Allah baginya hamba akan sebabnya maksiat. Dan tutui padonya maksiat artinya syarat membuatnya maksiat. Dengan bahwa tidak mensyaratkan ya Allah akan maksiat bagi manusia, pada laku membuatnya maksiat atau pada kemudiannya maksiat. Jika kaji lai Allah menutup anu ditutupi Allah aib hamba, yaitu melakukan perbuatan maksiat. Ada dua jenis. Yang pertama adalah tutui dari maksiat. Kalau Allah tutui kita dari maksiat, kita tidak sampai melakukan perbuatan maksiat. Sababnya tidak ada, jalan yang tidak ada. Yang kedua tutui pada maksiat. Hamba tadi melakukan maksiat, tapi Allah tutup dari manusia. Kita melakukan dosa, tapi ditutup dari manusia. Sehingga manusia tidak nampak dosa.
Maka barang orang ammah, orang awam, karena adam tahakuk mereka itu dengan hakikat iman, mbak Allah barang belum mengaresi hati mereka itu memandang muka lu dan berharap mereka itu daripada mereka itu akan menghasilkan manfaat dan menolakkan mudarat. Artinya kalau orang awam standar pandangannya adalah penilaian manusia. Maka melihat mereka itu akan mereka itu dan tasanuk mereka itu bagi mereka itu atau tasanuk manusia itu. Hah? Tamyi'ye. Artinya mengharapkan penilaian yang baik ya enggak? Dari manusia. Dan berhias mereka itu dan lobo mereka itu pada mereka itu dan bertamaluk mereka itu antara mereka itu bertamaluk artinya itu akrab dan mengkebanci mereka itu bahwa menengok mereka itu daripada mereka itu atema yang akan menggugurkan yuma akan atema yang kegugur dengan yuma itu manzilah mereka itu kedudukan mereka itu dari hati mereka itu. Jadi kalau orang awam standarnya adalah pandangan manusianya pengen penilaian manusia. Jangan sampai jatuh nama baiknya, reputasinya. Jangan sampai jatuh reputasinya dalam pandangan manusia. Itu nanti dicari oleh orang awam. Menuntui mereka itu dari Allah Ta'ala akan tutui. Artinya bahwa menuntui Allah hati mereka itu padonya maksiat. Artinya pado maksiat. Artinya pada laku keadaan mereka itu mengamalkan mereka itu baginya maksiat. Dan bersembunyi mereka itu dengannya maksiat. Dan mengasihi mereka itu baginya maksiat. Jadi karena itu nyonya minta kepada Allah agarnya ditutui dalam melakukan maksiat. Jangan sampai tahu manusia. Jangan sampai jadinya masih suka melakukan perbuatan maksiat. Tapi nyendak ingin perbuatan tadi diketahui oleh manusia. Nyetakui anu tadi reputasinya rusak. Dan sungguhnya menuntut mereka itu akan demikian karena takut gugur martabat mereka itu pada sisi mukhalwa. Apa yang cari apa tadi? Kedudukan di sisi manusia. Kemuliaan di sisi manusia. Apabila menengok mereka itu, hati laku mereka itu, mangko malupian mereka itu akan mereka itu, mangko lupi akan mereka itu, maya adu mereka itu baranyo, berharap mereka itu daripada mereka itu daripada menghasilkan manfaat dan menolakkan mudarat. Jadi kalau contohnya gini misalnya ada ustadz yang public figure misalnya. Nah, kalau seandainya ada satu kasus
yang merupakan satu aib, tabongka misalnya. Apa kira-kira lah? Itu contohnya. Nah, ada satu kesalahan, baik kesalahan itu dalam bidang bisnis misalnya. Nah, awalnya nyu sangat populer, enggak dalam dai nasional misalnya itu kan. Tiba-tiba ada satu masalah, salah apa, ada masalah, ada masalah asmara, masalah bisnis misalnya. Ini enggak bisnis enggak ada, tapi hati-hati gitu kan. Hati-hati artinya jangan sampai awak nanti namanya kau terjatuh ke dalam yang namanya penipuan. Nah, itu aib. Bisnis enggak ada. Tapi kalau awak sebagai orang ustad, sabui bisnis awak tadi menipu, itu kalah buat tidak. Menipu ratusan juta atau miliaran, tapi tiang contoh. Jadi memang kita sebagai orang yang berilmu, uang suau, orang tasawuf itu memang hati-hati. Boleh kita bebas boleh, tapi ekstra hati-hati. Atau di antara senior kita kan contohnya, dainya menipu loh. Uang dia teh itu loh yang menipunya. Tapi jamaah tahu jadinya. Jadi dia jamaah awaknya buat. Barang ngarah wa perantara aja ya kok. Itu artinya anak mau manjat contoh karena sudah, kita mesti hati-hati. Tapi ada malina yang apa? Yang inyo sendiri berbisnis itu ya. Anda orang lain, inyo sendiri yang terindikasi melakukan penipuan atau bahaya. Jadi kalau lama itu tentu, iya. Pesawat deh. Itu enggak perantara tuh inyo sendiri menipu. Itu contoh. Jadi kalau tahu kan, itulah habis apa nama itu reputasi, nama baik, kepercayaan orang itu lebih kawan. Meskipun awak di mata manusia sudah turun harganya. Jadi orang yang tadi, kau nak kaji tadi, kau sadar. Contoh tindaknya sadar menipu. Ini melakukan penipuan, sadarnya melakukan maksiat, berdosa tuh. Tapi dia minta ke Tuhan itu tutui. Dia tahu orang. Aku bukannya perantara gaji kau gimana nyo melakukan maksiat dari nyo tidak gaji cerita. Wa muhibbina laha, dan mengasihi mereka itu baginya maksiat. Cukup menipu tuh. Tapi ya, jadi awak itu apa bahasa sebut tadi itu
Boleh kita berbisnis, tapi tetap gitu berbicara dengan kebenaran. Atau contoh gitu bisnis soto, nah. Jadi ibarat uga manggali ayam, kalau nyembali ayam, ayam ngatu kuih. Ayam kuih ya, karena sekian harganya kok. Dapat daging ayam merah. Ibu ada kawan jual ayam, maka ayam itu kapuak jangan suang. Ayam kok sakapuak kok murah bagus. Kadang ayam itu mahal. Itu contoh, anak itu dalam bisnis awak diminta apa jujur, tidak kejujuran tadi. Kalau ke membali barang orang misalnya kalau itu melionda bisa beli kekurangan satu kan, aku kok rusak kok, aku lah pokok, atau tujuannya itu supaya dapat beli murah. Ibu menjual beko, gue jual beko, lu mau nyampe kekurangan cecek itu, mau nyampe kira, mau enggak? Anak tanya ya. Tapi kalau seharusnya tentu nancai disabui kondisi apa adanya. Nah, kode kekurangannya disabui. Nah, kalau nggak helikopter awak kok kelemahannya kadang-kadang mati sih lihat teh ya kan. Jadi kok kajiannya mengasihi, sadar melakukan maksiat itu, menyukai maksiat itu, tapi minta kepada Allah ditutup ya sampai tahu gang ya aku kaji. Ada mau itu orang awam yang minta tutup pada maksiat. Karena takut nanti reputasinya rusak. Dan barang mereka ini, mereka itu ba'ala banu segala mereka yang berpegang mereka itu ateh selain Allah. Itu tandonya orang akan yang berpegang kepada batu, kepada muka luak. Nan diharapkannya hanya agarnya mulia di sisi makhluk. Dan barang mereka itu ahli syirik yang tersembunyi, ahli syirik kafi. Itulah syirik kafi namanya. Semuanya berpegang dalam pandangannya manusia yang bisa memberi manfaat dan bisa menolakkan mudarat. Alladzina syirik kafi, keluar sahibnya syirik kafi itu daripada hakikat iman. Baik. Dan pada misal mereka itu berkata Allah Ta'ala bersembunyi mereka itu daripada manusia dan tidak bersembunyi mereka itu daripada Allah. Padahal ini Allah baiknya syarat mereka itu. Kita bisa bersembunyi dari manusia, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kalaupun awak bisa menutup-nutupi keburukan awak tadi, perbuatan culas awak tadi dari manusia, itu tidak bisa menutupi dari Allah. Allah Maha mengetahui.
Dan barang orang khasah, orang istimewa karena tahakuk mereka itu dengan hakikat iman. Ba'alah baramulo lapih daripada ini sifat yang dicaci, yang dicela. Tidak maingong mereka itu kepada muka luak nisbah pujian dan tidak perlu cacian. Di standar orang khasa itu bukan manusia. Ndak mencari pujian makhluk. Ndak peduli dengan pujian makhluk atau cacian makhluk. Nyo hanya berpedoman kepada kebenaran. Kadang-kadang karena mendekatkan kebenaran nyo dapat cacian. Salahnya. Dan tidak memberi manfaat dan tidak berharap mereka itu akan manfaat dan tidak perlu mudarat. Dan tidak berpegang mereka itu atih mereka itu. Dan tidak senang mereka itu kepada mereka itu. Dan barang laku mereka itu ba'ala barang lo hanya sungguhnya laku ba'ala barang lo qanaah padu dengan pandangan Allah kepada mereka itu. Itu standarnya orang khasah. Nyo ndak mencari, standarnya bukan pandangan manusia, bukan mencari namo. Standarnya adalah Allah. Menuntut mereka itu daripada Allah akan tutut daripada maksiat. Dengan bahwa menggaibkan ya Allah akan maksiat daripada pandangan mereka itu. Dan tidak malintihkan ya Allah akan maksiat dengan hati mereka itu. Ya Allah jangan sampai nampak jalan kepada maksiat itu. Ya sampai talintih di hati. Ko iyo maka condong kepada maksiat itu. Anan condong diri mereka itu. Dan mengamalkan mereka itu akan maksiat. Hanya sungguhnya menuntut mereka itu akan demikian karena takut gugur mereka itu daripada pandangan al-malikil haq. Al-malikul haq. Jadi orang amah takut gugur mereka dari pandangan makhluk. Orang khasah takut mereka gugur dari pandangan Allah. Dengan menyalahinya Allah dan mendebat bagi dan datang bagi marahnya Allah. Dan mendatangi bagi marahnya Allah. Wa satanun ma baina hazaini dan telah berkejauhan ama yang antara dua ini yang dua laku. Dan barang ini bala barang dan galib daripada laku dua kaum. Sesungguh menuntut orang amah akan tutup padanya maksiat karena mengikuti bagi surah Allah dan Rasulullah Allah dengan tutup bagi siman yang dicuba orang siman dengan sesuatu daripada maksiat. Dan tidak ada polisi mereka itu tidak ada mahinokan dengan maksiat. Dan tidak pula mengasihi baginya maksiat. Istighfaf ke masalah nak istighkar itu tuh. Apa di sini tuh istighkar atau istighfaf? Wala yakunu indahum istighkaru biha. Istighkar saja. Istighkar. Di siko bapeloan ngaji semuanya buya itu bukan istighkar tapi istighfaf.
istighfaf. Di artinya apa tuh? Dan tidak ada polisi mereka itu meringan-ringankan dengan dia maksiat dan tidak perlu mengasihi baginya maksiat. Kalau istighfar arti mahinokan tidak. Jadi siku ngaji mabia bab peluan istighfaf. Dan menuntut orang khasah akan tutup padanya maksiat dan akan tutup pada ma yang terjadi daripada mereka itu, dan menuntut orang khasah akan tutup pada ma yang terjadi daripada mereka itu dengan bahwa tidak memberi malu ya Allah ke mereka itu antara makhluknya Allah, dan tidak perlu antara hadapannya Allah, karena malu mereka itu daripada terjadi maksiat daripada mereka itu. Dan tidak menjahitkan manusia akan sangku mereka itu dengan orang yang dibangsukan mereka itu kepada Allah apabila menengok mereka itu mereka itu. Jadi orang kata pengarang, orang awam itu, aku mana yang lain lo kan, orang awam itu mangkonya minta tutui, mangko minta kepada Allah supaya ditutui pada maksiat itu, nyolah melakukan maksiat, minta tutui kepada Allah, padahal inyo ndak ada mengasihi maksiat tadi. Dan ndak lo nyo meringankan maksiat tadi itu. Artinya nyo ndak suka maksiat tadi itu. Nyo ndak lama menganggap enteng maksiat tadi, tapi lah terjadi maksiat di diri, maka nyo minta tutui kepada Allah. Itu karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya jodoh. Jadi kan ada tanda riwayatnya bahwa kata Nabi, kalau melakukan perbuatan maksiat, itu sendiri jangan awak menyebarkan menceritakan ke orang lain. Kadang-kadang Allah lah akan mengampuni dosa tadi, tapi kan orang diceritakan ke orang lain, kalau tahu, jadi diampuni. Bentuk dulu awak, ke kawan awak, ke saudara awak. Tahu awak, saudara awak, kawan awak buat maksiat, jangan diceritakan ke orang lain. Sebagai manusia kan tuh kan sange-ange nanti itu dah. Tahu kesalahan juga tuh suka bawa nyampe ke orang lain. Berita terhangat. Jadi kalau ada saudara awak, kawan awak, keluarga awak, kerabat awak buat maksiat, itu wajib menutui. Yang pelaku sendiri pun wajib menutui. Semoga diampuni oleh Allah. Kalau orang khasah minta ditutui, kalau seandainya terjadi dengan maksiat itu, aku cerita kan misal tadi seorang yang ustadz populer telah terjadi kesalahan tanpa disengaja, atau lah terjadi kesilapan, minta tutui kepada Allah jangan sampai tersebar. Tujuannya yang pertama adalah jangan sampainya
dapat malu di kalangan manusia. Yang kedua, menjaga nama baik kalangan agamawan. Nah, dan tidaklah menjahitkan sang manusia ke sangku mereka itu akan orang dengan orang yang dibangsukan mereka itu kepada Allah. Jadi artinya kalaulah tadolong bermaksiat, segeralah bertaubat, minta kepada Allah ditutup, dan sampai diketahui manusia, tujuannya adalah bukan untuk dirinya, tapi menjaga nama baik golongan ahli agama. Jadi kalau menyangkut dengan apa tu manutnya nak menyangkut dengan hak manusia nak. Tentu orang yang jadi korbannya melapor kan. Lapornya nggak bisa. Iya. Iya, itu tuh kalau ndak dibongkar, makanya tentu akan terjadi, dikhawatirkan itu akan terjadi lagi, akan berulang, terjadi kasus lain. Jadi kalau dibongkar, pelakunya dapat hukuman, mudah-mudahan bisa dikurangi berkurangnya akan datang. Tapi kalau maksiat tadi itu tidak melibatkan hak orang lain, mintalah ditutup demi untuk menjaga nama baik. Namanya orang yang dibangsukan mereka itu kepada Allah. Jadi yang sebenarnya di belakang tadi itu kajiwa dulu, yang pertama orang awam minta ditutup pada maksiat karena standarnya adalah pandangan manusia. Nya masih tetap melakukan maksiat, cuma tidak ingin orang tahu. Kalau orang khasahnya minta ditutup dari maksiat, artinya minta jangan sampai melakukan maksiat itu. Karenanya ingin standarnya adalah pandangan Allah. Tidak ingin dirinya rendah dalam pandangan Allah karena melakukan perbuatan maksiat. Jadi standarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nyo ingin jangan sampai melakukan perbuatan maksiat. Tah sadang lo